Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Kimia Pangan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mineral dan bagaimana sih cara analisis mineral pada bahan pangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti analisis mineral, nah kita review sedikit ya yang di mata kuliah ilmu gizi dasar. Sebenarnya apa sih mineral? Jadi, mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tabel periodik unsur ya, yang ada golongan 1 sampai 8A itu ya. Nah, mineral itu yang mana? Mineral itu semua golongan di situ kecuali yang mengandung komponen karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Siapa yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen? Ya, karbohidrat, CH3COH, kemudian protein, N ya nitrogen, mengandung nitrogen, kemudian lemak itu juga mengandung unsur CHO dan N. Nah, mineral itu merupakan salah satu komponen pada bahan pangan. Jadi di setiap bahan pangan pasti mengandung mineral ya, yang bahan pangan yang masih murni ya, bukan bahan pangan yang telah terekstraksi atau yang sudah olahan. Nah, mineral ini dibutuhkan tubuh kita, tetapi jumlahnya kecil, tidak seperti makro gizi seperti karbohidrat, protein, lemak yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, fungsinya apa sih mineral itu? Mineral itu berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Jadi ketika nanti di metabolisme tubuh, dia itu berfungsi sebagai kofaktor, membantu metabolisme, membantu sebagai koenzim, suatu proses pembentukan energi. Nah, untuk klasifikasinya ada dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Dikatakan makro karena dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah agak sedikit banyak ya, dibandingkan dengan mineral mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Yang makro contohnya apa? Kalsium, fosfor, magnesium, sodium, klor, potasium, dan sulfur. Sedangkan yang termasuk dalam mikromineral jadi dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi perannya juga banyak di tubuh kita, yaitu iodin, zinc, zat besi, tembaga, fluor, selenium, mangan, dan kobalt. Entah kenapa mineral yang mikro ini biasanya paling sering mengalami defisiensi atau kekurangan dibandingkan mineral yang makro. Nah, di manakah kita bisa menemui mineral-mineral makro dan mikro ini? Ya dari bahan pangan sehari-hari kita. Contohnya adalah susu, dia sumber kalsium dan fosfor. Daging, dia sumber zat besi. Kemudian ikan mengandung belerang, fosfor, dan natrium. Telur mengandung fosfor dan belerang. Serelia tinggi besi atau Fe, kemudian sayuran tinggi kalium dan besi. Tapi ini kan bahan pangannya, misalnya kayak daging, dia sumber besi. Sebenarnya itu dia juga mengandung beberapa mineral lainnya, tapi karena yang paling banyak proporsinya adalah Fe, maka kita sebut dia sebagai sumber zat besi atau sumber mineral Fe di daging. Nah, di sini kita fokus ke peranan mineral. Jadi tadi kan berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur ya. Untuk apa? Dia berfungsi untuk beberapa komponen di tubuh kita. Jadi misalnya tulang itu untuk pembentukan tulang dibantu dengan kalsium, fosfor, dan selenium. Kemudian gigi juga sama, butuh kalsium, fosfor, dan fosfat. Kalau tekanan osmosis berhubungan dengan nanti kerja jantung ya, itu kita butuh natrium, klorium, dan kalium. Jadi jangan sampai misalnya diet rendah garam mengandung natriumnya kurang, ya nanti juga akan mengganggu kerja dari jantung. Kemudian di darah butuh Fe sama kalsium. Sel saraf kita sangat butuh kalsium. Kemudian di otot sangat butuh kalsium, kalium, magnesium, serta Fe. Jadi kalau mineral ini tidak dapat diasup dengan
didapat dari makanan kita, maka nanti juga akan mengganggu fungsi-fungsi dari bagian tubuh kita. Nah, mineral dalam pangan ini keberadaannya itu tidak sama ya, jadi tergantung dari jumlah dan komposisinya. Jadi misalnya kandungan Fe pada daging ayam dan daging sapi tentu berbeda ya, karena beda jenis. Kemudian tergantung juga dari sumber bahan pangannya ya. Jadi misalnya sama-sama daging sapinya atau sama-sama misalnya sama-sama sayurannya, satunya ditanam di tempat di pegunungan yang sumber zat haranya itu sangat banyak, satunya ditanam di pesisir pantai yang banyak misalnya mengandung banyak zat-zat yang sisa dari pabrik gitu. Jadi nanti mineralnya pun juga akan berbeda. Mungkin yang dari pegunungan maka zat haranya tadi banyak, maka nanti dia akan kaya dengan mineral tuh. Misalnya sayur organik misalnya. Kemudian yang di pantai ini karena dia sedikit zat haranya unsurnya sedikit, nggak diberi pupuk yang bagus, kemudian dia malah nyerap ada toksik sisa dari pabrik ya, nanti dia mungkin mengandung zat-zat toksik gitu ya, seperti mungkin ada merkurinya dan ada dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya beberapa mineral dalam bahan pangan ini seringnya itu tidak dapat digunakan secara optimal. Kenapa? Karena dia bentuknya itu tidak bebas, kayak misalnya natrium. Dia kan terikat dengan Cl, itu NaCl. Itu yang kita dapat dari garam gitu ya. Contohnya komponen pangan yang biasanya mengganggu penyerapan atau peningkatan mineral adalah adanya asam oksalat pada bayam. Jadi asam oksalat itu kan kemarin saya udah bilang ya, jadi dia merupakan contoh dari zat antioksidan, tetapi dia juga mempengaruhi penyerapan mineral pada bayam. Kemudian asam fitat pada kacang kedelai, nah itu juga akan mengganggu penyerapan mineral pada kacang kedelai. Makanya kita nanti perlu namanya apa? Proses teknologi pangan. Nanti belajarnya di mana? Di mata kuliah ilmu teknologi pangan. Nanti kita belajar di semester 3. Nah, selain berfungsi untuk tubuh kita, ternyata mineral ini juga bisa bersifat toksik atau beracun. Yang tadi saya bilang ya, contohnya misalnya di pantai, misalnya di pantai utara nih, dia banyak pabrik, kemudian polusi gitu ya. Terus ikannya yang di sana jadinya dia mengandung banyak logam berat seperti merkuri, kadmium, dan timah hitam. Selain itu juga sebenarnya kontaminasi ini tidak hanya berasal dari diri bahan pangannya, tetapi juga bisa berasal dari proses pasca panen yang tidak benar ya. Kemarin sudah sedikit dibahas di mata kuliah ilmu pangan. Dari apa? Misalnya kontaminasi selama penanganan misalnya. Jadi misalnya waktu dipanen gitu ternyata belum bersih kotoran-kotorannya misalnya. Jadi dia ada kontaminasi dari kotoran. Kemudian pada saat pengolahan masaknya tidak pakai yang stainless. Jadi ada mineral toksiknya kayak ada timah hitam atau merkuri yang ikut terkelupas misalnya saat di teflonnya terkelupas. Kemudian penyimpanan misalnya ada benda-benda asing yang ikut masuk maupun ketika saat penanaman. Nah, untuk mineral dalam bahan pangan ini di dalam suatu bahan pangan jumlahnya itu lumayan sangat sedikit. Jadi kalau misalnya jeruk mengandung saya 25 gram karbohidrat. Nah, mungkin mineralnya misalnya mineral jeruk mengandung mineral apa ya, misalnya mineral magnesiumnya. Nah, itu jeruk nanti juga akan sangat sedikit, bahkan bisa jadi miligram atau mikrogram ya. Dan bentuknya ini sangat beragam. Bisa dalam bentuk ion bebas maupun berbentuk ligan, jadi dia berikatan dengan jenis mineral lainnya. Jadi misalnya KCl, NaCl seperti itu ya. Kemudian maupun dalam bentuknya yang kompleks, jadi banyak berikatan dengan zat yang lainnya dalam makanan tersebut sehingga akan mempengaruhi stabilitas atau bioavailability dari mineral tersebut.
Nah, mineral ini ternyata juga akan berpengaruh atau dapat dipengaruhi ketika proses pengolahan. Contohnya apa? Misalnya karena pencucian, perendaman, dan perebusan itu akan mengurangi ketersediaan mineral dalam suatu bahan makanan yang mineral itu sifatnya larut air. Jadi kalau kita ingin saya dapat mineral dari suatu bahan makanan, kita cek dulu mineralnya larut air apa larut lemak. Ya kalau dia larut air, kamu cuci, rendam, rebus, yang dimakan cuman bagian bahan makanannya, airnya dibuang, ya berarti nggak dapat mineral itu gitu ya. Kemudian dari proses ekstraksi, pengupasan, penyosohan, pemurnian. Ini biasanya kalau pengupasan, penyosohan itu pada beras ya. Pemurnian itu biasanya pada gula tebu, itu dapat menurunkan kandungan mineral secara signifikan atau nyata ya. Jadi pengolahan pangan itu kadangkala baik, tapi kadangkala juga bersifat merugikan untuk manusia karena berhubungan dengan berkurangnya zat gizi pada bahan pangan tersebut. Nah, caranya gimana penanggulangannya? Nah, pemerintah itu sudah bikin namanya program fortifikasi. Nah, ini salah satu konsentrasi mineral dalam bahan pangan ya. Tadi saya bilang misalnya mineral Fe misalnya pada gandum utuh dia 43% itu ya. Kemudian setelah menjadi tepung terigu turun sekali tinggal 10,5. Karena apa? Hilang kulitnya, penyosohan, proses penepungan itu menghilangkan kandungan Fe-nya. Kemudian pada bagian kulitnya, germnya itu ternyata tinggi Fe, ya jelas di bagian germ sama kulit arinya tinggi Fe. Kalau udah jadi tepung terigu berarti kehilangan berapa persen? Kehilangan 76% sendiri gitu ya. Zinknya juga terhilang juga, mangan, Cu dan Se. Jadi proses tadi kan kemarin kan kita bahas tentang kadar air kan. Jadi ternyata kalau kadar air dikurangi itu kemudian jadinya dia jadi lebih tahan terhadap mikroba, ternyata juga akan mengganggu konsentrasi mineral dalam bahan pangannya karena tadi dari gandum utuh ditepungkan. Itu kita bisa lihat di sini ternyata wah semuanya sangat turun secara signifikan gitu ya. Nah, caranya gimana? Biasanya di negara-negara maju atau di negara-negara yang memang dia banyak sekali yang mengalami pandemi, banyak yang mengalami defisiensi mineral tertentu, biasanya dilakukan fortifikasi mineral. Contohnya adalah pada Fe. Jadi Fe itu kan penting ya untuk tubuh ya. Jadi kalau kekurangan Fe nanti bisa anemia gitu ya, berbahaya bagi tubuh gitu ya. Maka Fe ini sering dijadikan sebagai fortifikan. Nah, tetapi ternyata untuk membuat satu fortifikasi tidak gampang gitu, menambahkan ke satu bahan pangan gitu ya. Ternyata Fe ini sifatnya apa? Dia prooksidan gitu ya. Dia teroksidasi ketika dicampur dengan asam lemak tidak jenuh. Kemudian vitamin C, vitamin A, vitamin E. Makanya Fe tidak bisa ditambahkan di minyak. Kayak misalnya minyak ditambahkan vitamin A itu bisa, tapi kalau tambahkan Fe, wah ternyata dia bisa menyebabkan radikal bebas. Wah, bisa bahaya nih gitu ya. Nah, salah satu caranya di gimana? Tadi kan ternyata di gandum utuh sama tepung ternyata Fe-nya sangat turun 87%. Nah, gimana? Wah, ternyata kita harus fortifikasi Fe pada tepung gandum. Tetapi ternyata ada kelemahannya, akan memicu proses oksidasi. Akibatnya apa? Nanti kualitas roti yang dihasilkan pun juga akan menurun. Nah, itu ternyata nggak gampang loh fortifikasi, kita harus paham dulu sifat-sifatnya seperti apa gitu ya.